Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Mr. Clint Yang, Direktur Serens Hosware Limited Hong Kong, dan juga yang kami hormati ada Pak Indra Prahasta selaku Kepala ITPC Shanghai, dan juga Pak Arif Sulitso selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, dan juga ada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong, dan juga Ibu Marina Novira Anggraini selaku Atase Perdagangan KBRI Beijing. Dan pastinya keempat nama yang saya sebutkan tadi ialah mereka merupakan inisiator berdirinya IDN Store Indonesia hingga saat ini. Pastinya without them, the IDN Store would not be present as it is today. Dan saya juga mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu selaku para UMKM dimanapun Bapak Ibu berada. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, walaupun kita mengadakan webinar IDN Store kita setiap minggunya, setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, tentunya kita tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Tentunya di agenda IDN Store Indonesia kita pada season 8 ini, atau Vol 8 ini ialah tutorial berjualan online melalui platform ekspor digital IDN Store dan bisnis coaching, tips untuk menentukan harga jual barang untuk ekspor. Indonesian Store sendiri berintegrasi dengan 3 negara, diantaranya ada China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Dan IDN Store juga membuka akses ke pasar global bagi jutaan perusahaan kecil dan menengah untuk menjadi eksportir unggul. Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM dimanapun berada, tentunya Bapak Ibu diharapkan mengikuti agenda webinar IDN Store pada sore hari ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah tertera, yang dimana pada sore hari ini kita memiliki berbagai macam agenda yang sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan pada sore hari ini. Di antaranya akan ada speaker atau opening remark yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal S. Sofyan, dan akan ada juga business coach pada sore hari ini, dan akan ada juga nanti penjelasan mengenai cara upload database dan juga cara live selling dan konten di IDN Store Indonesia. Dan langsung saja kita memulai agenda kita pada sore hari ini. Saya persilakan untuk memberikan opening remark untuk di agenda webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini. Kami persilakan dengan hormat Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Mas Abri, salam sehat, semoga sehat selalu. Bapak Ibu tim IDN Store, SMI atau UKM Ekspor Indonesia yang bergabung di IDN Store, selamat sore kami ucapkan. Sore ini kita berbahagia, we are very glad that beside me right now, ada Pak Clement yang kita bisa dapat pelajari pengalaman dan knowledge-nya, karena beliau ini pengalaman lebih dari 20 tahun di dalam dunia marketing dan perdagangan internasional. Cocok dengan topik kita kali ini, yaitu price setting on export product. Oleh karena itu, silakan disimak baik-baik apa yang akan beliau terangkan. Beliau itu tidak akan membawakan bahan materi presentasi, tapi beliau nanti akan mempresentasikan, mungkin bahasanya campur-campur, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya sangat baik untuk orang yang sudah lebih dari 30 tahun di Hong Kong. Very good in bahasa Indonesia. Thank you Pak Clement. Jadi beliau nanti akan menerangkan dengan papan tulis, dengan catatan-catatan. Jadi karena beliau juga jam terbang knowledge-nya sangat baik, jadinya cara menerangkannya juga enak. Nah, Bapak Ibu, tentang siapa itu Bapak Clement, saya sudah share CV-nya kepada tim IDN Store. Saya harapkan tim IDN Store nanti membagikan CV-nya kepada para UKM Indonesia yang tergabung sore hari ini. Pak Clement, time is yours, please. Hai, selamat sore ya. Oke. Saya minta maaf dulu ya, karena bahasa Indonesianya saya tidak lancar sekali ya. Jadi kadang-kadang bisa tambahan bahasa Inggris ya. Dan aku minta maaf dulu. Oke, it's okay, no problem. Oke,
karena hari ini Pak Iqbal bilang dengan saya harus narrow down the topic untuk pricing saja. Jadi saya tidak bicara terlalu lebar. Jadi kita khusus konsentrasi how to do the international marketing pricing. Okay, we call it IMP. Okay, how to do this of this matter? Bisa ya, bisa. Okay. So actually, gampang sekali. Ada dua cara how to make the pricing. One is production cost orientation. Bisa baca ya. Okay. Terus the second thing is market expectation. Approach. Okay. There are two ways, ya. Ya. Dua cara saja. Oke, jadi hari ini saya jelasin dua-dua bagaimana besok SME yang dari Indonesia bisa lebih gampang kalau mau kerja dengan international buyer, gitu. Dan kalau nanti bicaranya saya ada yang kurang tahu atau mau dijelasin satu kali lagi, nanti di belakangnya kita ada Q&A. Alright? Okay. Bisa? Halo? Ya. Ya, oke. Oke. Right. Jadi sekarang kita pakai yang production costing. Okay, production costing, we need to calculate tunggu sebentar ya, kasih saya sedikit waktu ya. Jadi Pak Clement sekarang sedang menggambarkan production cost. Iya, production cost. Jadi semua orang nggak usah catat dan nggak usah diingat karena kamu bisa tahu ongkosnya apa saja nanti besok kita mau consideration before you give a price to your buyer. Oke. Kita lewat dari sini dulu ya. Ini ada kapal satu, laut, dari Jakarta atau Surabaya atau Semarang berangkat ke atau China atau United Kingdom atau sampai Hong Kong sini. Alright. Oke.
Now, we are talking about FOB. Apa sih FOB? Maksudnya FOB itu apa? Free on board. Oke, free on board-nya maksudnya apa? Bisa ada orang tahu? Bisa kasih saya tahu? Apakah ada para SMI yang sudah tahu tentang apa itu FOB? Ya. Silakan bisa dikasih tahu aja. Ada yang tahu para SMI? Ada interaktif nggak? Ya, biar lebih interaktif dengan Clement. Jadi Clementnya juga energinya dapat gitu. Jadi nggak sendiri. Oke, FOB means di sini. Di tempat sini FOB. Misalnya barangnya diangkat, mau diturun ke kapal itu, kalau barangnya belum sampai kapal, tapi ini pecah, jatuh, barangnya kalau rusak, siapa yang tanggung jawab? Sini yang tanggung jawab. Supplier. That means you are. The SME should bear the cost of the damage. Berarti tanggung jawabnya SME kalau kita mau ekspor, kalau kita berani buka harga FOB, harus ongkosnya dari sini produksi sampai sini semua SME yang tanggung. Jadi waktunya SME buka harga, kalau buka FOB, oke, belakangnya ongkosnya ini production part of the production cost. Oke, apa saja di sini? Ini forwarder. Forwarder, oke. Forwardernya nanti dia tarik apa? Ongkosnya barang di consolidation, and then they move up. Diangkat ke atas, terus dituruni ke sini. Ini sudah ada ongkos, namanya port handling charge. Oke. Sini ada port handling charge. Okay, we have the port handling charge in this part. Ini tanggung jawabnya di dalamnya FOB. Masih kita dong? Oke, terus ini pabrik SME di sini. SME-nya di sini. Produksinya selesai, harus dipindah barangnya ke pelabuhan. Di sini, misalnya Surabaya atau Jakarta, kasih masuk gudangnya forwarder. Nah, masuk ini ya ada ongkos, cargo receipt. Namanya cargo receipt. Di sini, cargo receipt. Nah, namanya di sini itu tracking. Traktor, ing, that means we are moving. Jadi ongkosnya truck, ongkosnya cargo receipt, ongkosnya port handling, ini masuk di dalamnya FOB. Terus apalagi? Mundur ke sini. Produksi di sini, production. Apa? Labor. Material. Ya, terus apa lagi? Packaging. Apalagi inspection.
Itu masuk di dalam struktur produksi itu ya? QC loh. Orang QC-nya yang dari pabrik itu, kan itu gajiannya siapa yang bayar? Nggak masuk. Nggak masuk. Masuk toh. Terus kalau inspeksinya besok ya, SMI mau kerja dengan yang wholesaler atau retailer yang besar, kalau nilainya besar, nanti ada orang yang inspection. We call it third party inspection. Nah, itu ongkos siapa yang bayar? Bukan sana yang bayar. Sini yang disuruh bayar. Kita tidak bicara uang under table ya. Sebelum itu ya, belum masuk. Yang resmi saja. Under table. Under table-nya kita tidak bicara di konsulat sini. Bisa bicara dengan saya. Jadi ini ongkosnya harus dihitung masuk ke sini. Nah terus raw materialnya, koleksinya. Kadang-kadang raw materialnya nanti dia bilang, aduh saya tidak bisa kirim, kamu harus tarik. Sorry, you should pay all in cash, in advance. Ongkosnya tabungan. Cash in advance toh di sini, uangnya di sini. Jadi ini harus semua under FOB consideration. Oke. Masih ada satu lagi. Where is your profit? Ya dah. Berarti our profit should also including in the FOB cost. Nah inilah kalau FOB ongkosnya ini semuanya harus masuk baru bisa jadi harga FOB. Nah sekarang saya terima banyak quotation dari SMI dari Indonesia. Dibukai harga apa? Rupiah. Misalnya 10.000 satu botol itu misalnya. Nah ini harga apa Bu? Harga apa Mas? Bukan harga FOB kan? Nggak tahu. Pokoknya dibuka saja. Mau apapun kurang tahu. Jadi banyak tanyaannya di belakang. Ini bikin buyer susah. Kenapa kok tidak terang sekali? Apa sih harga ini? X factory. Ada bisa X factory dari sini. X factory. Maksudnya saya tidak mau tanggung ongkos yang kirim ke pelabuhan. Saya tidak mau tanggung ongkos yang handling. Saya tidak mau tanggung semuanya di belakang waktu barangnya sudah keluar dari pintunya pabriknya saya. Sudah sampai selesai. Iya. Ini bisa X factory, bisa saja. Saya rasa ya uangnya sekarang yang buka ini kebanyakan dari sini. Iya. Nah kalau gitu buyer yang di China itu bingung nanti. Waduh, Gresik itu di mana sih? Semarang di mana? Desa satu lagi. Tambah ruwet, nanti dia yang atur ongkosnya malah lebih tinggi dari Bapak Ibu yang atur sendiri. Ini yang saya harus kasih mereka tahu. Jangan terlalu gampang buka harga di sini. Memang kita enak, tapi nanti sana ongkosnya lebih mahal. Kalau ongkosnya lebih mahal, berarti apa? Harganya ditekan. Karena dia mau bayari uang di sini, ongkosnya yang di sini. Oke, ada question. Sewaktunya FOB. Apakah kalau belum ada yang tanya, saya boleh tanya? Boleh. Apakah sebaiknya para SMI ini dalam menyampaikan harga itu berjelas-jelas apakah ini harganya harga ex factory kah atau harga FOB kah? Sebaiknya itu disampaikan ya. Iya betul. Harus tulis yang terang dan lebih baik tergantung, jangan kasih saya rupiah.
US dollar. What is the trading currency Yeah. easy for buyer? US dollar. Aduh Pak, susah kalau US dollar nanti naik turun itu bagaimana? Nah, ini dari sini profitnya naik turun. Tidak mungkin hari ini buka harga FOB 1 US dollar, besok 1,2. Bisnisnya tidak bisa jalan nanti. Nah, ini production costing oriented. Caranya harus kepikiran semuanya di dalamnya sini. Oke. Ada patokan enggak? Profit. Berapa minimum? Iya, berapa kira-kira. Kalau di industri makanan minuman, profitnya ini kira-kira jadi 12 sampai 22% on top. Kenapa kok agak rendah? Karena kalau makanan minuman biasanya Fast moving. turnover-nya cepat, fast moving. Jadi nilainya bisa besar. Jadi kebanyakan nggak usah terlalu tinggi. Patokannya kayak gitu. Kalau bukan makanan dengan minuman, ini labanya bisa dari 25 sampai 35. Ini umum. Kalau ini pabrik. Kalau middleman, like me, eight to 10 is the maximum. Sudah paling tinggi sudah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa jalan sendiri, jual FOB harus lewat middleman. Ini ongkosnya ini harus ditambah di dalam sini. Oke, apa pertanyaannya? 20 feet untuk masalah 20 feet itu berapa kilo? Oke. Tergantung barangnya. Ya, oke. Nah, oke, gampang. Bisa. Ya, oke. Oke, bisa ditutup. Oke. Ya. Nah, gini ya. Kira-kira 120 feet ya, 20 feet kontainer ya. Kira-kira bisa masuk 28 cm atau 20 ton. Kalau yang 40 feet, kira-kira kita masuk 58 cm, sama-sama sampai 22 ton maksimum memuatannya. Loh, Ibu, Bapak bisa tanya ya, kenapa kok muat barangnya tidak bisa tambah sampai 30 ton? Rodanya tidak kuat. Tanahnya Indonesia itu tidak tahan kalau rodanya terlalu berat, nanti Jeblos. Ini international standard, bukan hanya Indonesia saja. Di Cina tidak kuat sama-sama. Kecuali ada yang special arrangement, itu lain. Tapi kebanyakan itu. Nah, ada lagi yang 40 feet yang high Q. Lebih tinggi satu kali lagi. Itu bisa isi 68 cm, sama-sama 22 ton. Jelas? Saya Dea mau tanya, selama ini masih sering
bingung harga ekspor sebaiknya lebih tinggi atau lebih rendah dengan harga lokal. Yeah, yeah, good price, good question ya. Nanti saya jelas. Itu di waktunya kita bicara marketing approach, marketing pricing approach, market pricing approach. We will explain this part. Tunggu sebentar ya. Kita jelasin sini dulu. Oke, sini apa lagi? Oke, saya jelasin di sini ya. Bisa lihat. CNF atau CIF. Cost and rate. Cost, insurance, and freight. Kadang-kadang ya, bisa ada buyer minta, aku udah mau posting FOB, saya kurang tahu kenapa, bagaimana saya atur kapalnya ke Cina, bisa ada Ibu, Bapak bisa buka harga CNF atau CIF. Nah, apa beda CIF dan CNF? Ya, CNF dengan CIF ada insuransi atau beda insuransi. Oke. Atau tanpa insuransi. Ya, oke. That's it. The difference. Oke, sudah? Saya habisin ya. Ada pertanyaan apa lagi? Kalau tidak ada, saya go to market pricing approach. Oke. Oke, market expectation pricing. Oke, tadi kita sudah hitung ongkosnya kita FOB misalnya ya. Harganya barangnya saya USD 1,25 FOB misalnya Jakarta. Oke. Ini ongkosnya saya saja, belum tambah profit ya. Pak, boleh tanya yang tadi, Pak? Ya, silakan. Pak, maaf saya tadi kurang jelas untuk yang kenaikan harga 25 sampai 35% untuk FOB itu dari apa ya, Pak, kenaikannya itu? Profit. Oke. Misalnya kalau barangnya bukan minuman dengan ya, makanan, seperti furniture, seperti sofa, seperti kerajinan. Ya, atau pakaian baju, sepatu. Biasanya kalau pabrik bisa ambil 25 sampai 35. Ini labanya. Itu jasa dari gudang ke port itu ya, Pak? 25 sampai 35 atau keuntungan keseluruhan? Bukan. Sesudahnya hitung tadi semuanya FOB, di atasnya tambah lagi. Tambah FOB, presentasi, ya. Oh, oke, paham, Pak. Makasih. Nah, oke. Tapi tergantung negotiation ya.
Oke, misalnya kita FOB-nya ongkosnya saya saja 125 US dollar satu piece FOB Jakarta belum masuk profit ya. Oke, bagaimana saya sekarang mau buka harga? Oke, tadi Pak Clement bilang, oke, kalau ini makanan minuman, oke, saya buka harga 1,5 sen kita. Kalau tak tambahi 12%, ya 1,5 sen. Ya tim jadi. 15咯， Hah? 15咯。 Kompun sama. Oke. Ini harga kita mau buka ke buyer. Tapi kadang-kadang barangnya ini istimewa sekali dan khusus Indonesia baru ada. Lah, bagaimana kita berani bisa dapat untungan sedikit agak banyak yang dari normal enggak? Bisa. Itu tergantung bayarnya, dia kebutuhan barang ini hanya Indonesia ada saja, atau orang Indonesia bikinannya yang lebih bagus. Nah kalau gitu, tergantung feelingnya sendiri, bisa pikir, oke, tambahan sedikit sampai nggak masalah. Nah ini tidak ada hitungannya, hanya feelingnya mereka sendiri. Tetapi ada contoh satu, Indomie. Indomie. Alright, semua orang sudah tahu dong. Terkenal di dunia, barangnya bagus dan brandnya bagus sekali. Oke, berapa sih saya bisa tambahan di sini? Karena ini Indonesia baru ada. Oke. Ini sama-sama. Oke, agak besar sedikit ya. Dari Jepang. Brandnya dari Jepang. Nissin. Noodle. Rasanya beda sedikit. Tapi ini terkenal sama-sama di orang Hong Kong sini. Bikinannya di Hong Kong, pabriknya di Hong Kong. Ada satu di Taipo. Oke, di supermarket kalau dijual yang harga paling rendah retail price yang Nissin itu kira-kira $1 dulu ya. Ya. Satu pack. Kalau yang Indomie 2.99 per bag. ya, Satu bungkus. Oke. satu bungkus ini. Ya. Ini harganya beda. Wow. Okay, why? Jadi, all the SME from Indonesia, I have a strong feeling. Rasanya saya ya, banyak saya waktunya komunikasi dengan trade section. Semua orang pikir barangnya saya the best. Quality is good. Taste is wonderful. Yes, I know. But be careful. You are from Indonesia. You are not from Germany. You are not from Italy. You are not from Japan. So the buyer have a feeling. Indonesia in the second class. This is the feeling of country origin. Not because of your product. That's because you are come from Indonesia. So that means even you can sell a very good brand, very good quality, but because in Hong Kong, they are come from Japan.
Their production cost, produksinya ongkosnya sama. Kalau keluar dari pabrik. Tapi ini bisa jual agak tinggi. Nah, inilah bedanya. Oke, ada satu lagi. Ada tanyaan apa? Coba saya. Oh, ini terlalu spesifik, Pak. Potensi buah nanas segar. Oke, later. Dessert. Bisa di-type, Iya, iya. kasih tahu, nanti saya bicara dengan dia khusus. Oke, kalau gitu, apalagi kita harus mikir satu kali lagi. Karena sekarang brandnya mereka masih kurang tahu di China, UK, atau Hong Kong. Jadi gitu, kalau kita pakai harga seperti gini, berarti oke, kalau kita buka harga terlalu tinggi dan barangnya kita masih belum kasih orang China, buyer yang di China yang tahu, berarti tutup. Dia tidak mau coba. Makanya saya suggest SME yang dari Indonesia kalau mau bikin ekspor yang agak gampang, lebih baik ya, ini dibongkar, kadang-kadang bongkar sampai sini, jadi orang bisa lihat gampang ke sini. Ya sama-sama, dia bisa bicara dengan mereka agak gampang. Jadi jangan pakai pricing untuk karena mereka pikir, wah barangnya saya the best in the world ya. Yang dibuka harga seperti missing. Susah kalau gitu. Jadi ditutup. We try to lower down our barrier to let the buyer at least know you first. Yeah. Besok tambah. Nah inilah saya hari ini mau bicara market expectation pricing. Okay, that's all. Now the question and answer. Oke, thank you Pak Clement. Ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau di kolom chat masih ada kolom pertanyaan nggak? Oh, yang tentang nanas saya bisa jawab. Nanas dan charcoal itu potensinya bagus di Hong Kong, dua-duanya baik nanas segar maupun wood charcoal. Namun sekali lagi pricing menentukan. Dua komoditas ini di Indonesia itu sangat banyak, tapi harganya tinggi sehingga tidak bersaing dengan misalnya nanas yang berasal dari Thailand dan di Filipina yang ada di Hong Kong ini. Mereka bisa menawarkan kepada orang Hong Kong dengan harga yang jauh di bawah Indonesia. Jadi mau nggak mau orang Hong Kong pasti akan mengambil nanas yang paling murah dan nanas yang paling bagus gitu. Jadi hukum konsumen di sini bermain. Begitu pula dengan charcoal. Nah untuk charcoal ini marketnya di Hong Kong ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang Hong Kong sebenarnya. Pak Clement ini juga bisa mengekspor charcoal ke Jepang, ke Korea, atau bahkan ke Jerman gitu. Jadi marketnya sangat amat besar, tapi pricing tadi yang disampaikan oleh Pak Clement mohon diperhatikan bagaimana Bapak Ibu SME bisa memainkan harga ini sehingga bisa menarik buyer sebagai komoditas utama. Baik, apakah IDN? Silakan Pak Clement, silakan duduk jika ingin duduk. Oke. Ini mohon izin Pak Iqbal, apakah Pak Clement sendiri akan masih memberikan penjelasan mengenai business coach pada hari ini, Pak? Pak Clement masih ada waktu untuk Q&A. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Mas Abri difasilitasi. Oke, baik. Sebelum mungkin Pak ya, saya lempar kepada
para pelaku UMKM Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tanyakan nih Pak ya, untuk masalah produk Indonesia sendiri yang berada di luar. Maksudnya kalau misalnya kita berpikir bahwa if Indonesian product are sent abroad at a high enough price, does it not affect the selling point of a product, especially Indonesian product? Artinya bahwa kalau misalnya sebuah produk Indonesia dikirim ke luar negeri dengan price yang cukup tinggi, itu apakah maksudnya dapat menjadi minat yang disukai juga oleh orang luar atau seperti apa Pak? Sementara kita tahu sendiri bahwa produk luar saja yang ada di negara kita, walaupun notabene-nya contoh lah, misalnya noodles ya atau mie gitu, walaupun misalnya kita suka, tapi karena dengan budget yang terlalu ekspensif, jadi mikirnya berulang-ulang. Itu seperti apa itu Pak Iqbal? Ya, sebelum Pak Clement menjawab, before you answer ya, pertama tergantung produknya. Produknya itu produk yang banyak dikonsumsi atau tidak. Kalau misalnya produknya itu niche, sifatnya niche market ya, you can sell berapapun yang Anda ingin. Karena Anda cuma satu-satunya pemain di dunia ini yang punya produk itu. Pemain lain nggak ada. Anda jual lukisan Picasso misalnya, tentu saja Anda bisa memainkan harga itu. Tapi kalau misalnya produknya bahan konsumsi, ya tentu saja jangan jual dengan harga yang tinggi. Bermainlah di harga yang bagaimana caranya mengalahkan kompetitor kita dengan harga yang wajar. Nah, Pak Clement tadi menerangkan produk we are from Indonesia. Orang Hong Kong itu lebih punya preferensi kalau untuk produk makanan dan minuman, mereka punya preferensi makanan yang berasal dari Jepang atau bahkan dari Eropa atau dari Amerika. Nah, Indonesia kita harus tahu posisi kita. Walaupun Pak Clement juga tadi bilang kualitas Indomie dibandingkan dengan kualitas Nissin itu sama, mungkin lebih baik Indomie, tapi di Hong Kong Indomie menjualnya lebih murah, yaitu tadi untuk menarik minat warga negara Hong Kong sendiri. Pak Clement, please correct me. Yes, actually it is correct. The understanding is talking about the costing. Okay, saya coba pakai tadi contoh yang nanas itu ya. Ya, ya. Oke, Oke, nanami nanas Indonesia ada, Thailand ada, Vietnam ada, Taiwan ada. Ya, ke Taiwan. Tapi kebanyakan agricultural product, kenapa harganya sana yang lebih murah dari Indonesia? Ada 3 fact element. 1, government support. Government supportnya di mana? Government supportnya di storage and transportation. Ya, exactly. Fresh food. Yeah. What is the key? Storage and transportation. Yeah. But the point of the storage and the transportation is talking about timing. Waktu. Taiwan kalau mau ekspor nanas dari potong sampai pelabuhan 3 hari. Dan masuk kulkas. Langsung saja. Karena apa? Truknya sudah siap. Customnya yang di pelabuhan itu sudah ready, tunggu gini. Jadi barangnya sampai, tanda tangannya chop, langsung berangkat. Karena dia sudah periksa sebelumnya dipotong. Diambil. Indonesia tidak bisa. Ini 1. Jadi barangnya harus dipotong dan disimpan agak panjang, jangka waktu panjang. Ada yang sudah rusak. Itu ongkos. Second, plantation planning. Apa plantation planning?
nanas kalau dari Taipei, dari Taiwan, itu bulan apa? Bulan Maret. Sekarang. Tapi sebelumnya bulan Maret, bayarnya sudah siap, kontraknya sudah ditandatangan, nggak usah tunggu, nggak usah nego lagi. Nah, kenapa dia bisa gini? Karena tanahnya dan waktunya dia nanam itu sudah dijanji. Itu harus ada konglomerat yang besar bisa coordinate. Tapi di Indonesia semua kecil dan Sendiri. mau dengar saya. Iya. Mau dengarnya sendiri saja. Jadi tidak bisa diatur yang coordinate in nice. Salah. Kalau saya bisa coordinate in nice, everybody do the same thing in the one time, I can bargaining with the transportation trucking company, lower the cost. Karena si Ibu Ena, Pak Clement, nego sendiri dengan orang yang kirim barang ke pelabuhan. We have no bargaining power. Mahal. Once again, the taste. Taste-nya beda. Karena tanahnya beda. Ya. Karena tanahnya tidak dijaga. Kalau di Taiwan, tanahnya semua konsisten. Jadi kalau nanas dari utara, dari selatan, nanti diambil rasanya sama. Kalau di Indonesia bedanya terlalu jauh. Karena tanahnya beda-beda. Tapi harganya tidak bisa konsisten. Taste-nya tidak bisa konsisten, harganya tidak bisa konsisten. As a buyer like me, I prefer say he's lower. I buy the lower one. Harus gitu. Jadi seperti kita beli, kemarin saya beli manggis dari Sumatera, Padangnya. Kalau manggisnya ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar, dicampur di satu keranjang, harganya dijual yang paling kecil. Tapi kalau saya pisah, yang kecil, yang medium, yang besar, aku ada 3 harga. Jumlah totalnya lebih banyak, nanti yang saya dicampur. Ya. Walaupun ekspor tonasenya sama. Itulah pengalamannya kita kalau dari Indonesia. Jadi you need to work with ada koperasi kalau bisa, atau village. Siapa bisa kontrol dan powerful bisa ngajak teman-temannya atau To consolidate. ya to consolidate, yes. Itulah Indonesia agak susah. Oke. Thank you, Mr. Clement Yung. Oke, baik Pak. Iqbal, mungkin jawaban yang telah disampaikan oleh Pak atau Mr. Clement Yung sudah cukup bagi saya, karena kita masih memiliki beberapa pertanyaan dari para audiens di webinar Idenstar Indonesia pada sore hari ini, dan saya persilahkan saja langsung kepada Pak Haris, langsung saja Pak memberikan pertanyaan. Setelah Pak Haris nanti saya persilahkan Atik Laris Galeri. Kepada Pak Haris kami persilahkan Pak. Singkat padat ya, karena Pak Clement juga habis ini mau ada kegiatan lagi. Oke, baik Bang, siap. Pak Haris, dipercepat Pak. Pak Haris, masih mendengarkan saya Pak? Kedengaran. Pak Haris. Oke, baik. Karena memang juga Mr. Clement Saya bertanya, Bu. kita
mengkondisikan waktu bertanya beliau. boleh, Pak? Kami persilakan Ibu Atik Laris Galeri. Saya bertanya boleh, Pak? Oke, boleh, Ya. boleh. I would like to ask to Mr. Clements Yes. regarding the batik cloth. I would like to ask what is the possibility or the chance to be export compared to other country in Asia? Is that any different process that is making our batik from Indonesia will have possibility to be attract to the importer? In my personal feeling, pakaian batik ya. Oke. Yes. Pakaian batik dengan itu dekorasinya seperti dari Indonesia itu ya. Orang yang di agak Western style kurang terima originally. Dan terus sekarang karena baju, sepatu, dengan celana itu ya, sekarang online sale-nya itu terlalu gampang. Karena barangnya kalau dikirim itu ringan dan tidak gampang pecah. Jadi banyak orang sekarang online buying. Nah, kalau online buying, saya suggest ya Ibu, lebih baik jangan cari yang traditional trading way. Lebih baik Ibu kalau di Indonesia lebih gampang cari studio yang bagus atau showroomnya sendiri di Brova, diganti VR. Nah, terus you show your batik dress in your showroom, but you should go to Instagram, Facebook, YouTube. Not go to the traditional channel because in Hong Kong there is one auntie already 30 years in batik trading. She closed. Oke. Ya. Thank you, Mr. Clement. Oke, baik. Next, yang akan memberikan pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Pak Haris. Pak Haris, jadi memberikan pertanyaan kepada Mr. Clement. Pak Haris, jika tidak saya alihkan kepada teman-teman yang lain, Pak ya. Mengingat waktu Mr. Clement juga terbatas karena beliau masih memiliki beberapa agenda. Oke, selanjutnya saya persilakan Bu Intan. Intan Rati Finandra. Oke, silakan. Singkat padat ya, Mbak ya. Oke. Oke. Jadi saya adalah Intan, perwakilan dari Avoskin. Avoskin adalah salah satu skincare brand lokal dari Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tentang FDA registration and also the document, export document, I mean. Apakah nanti IDN seperti apa begitu untuk pengajuan dokumen ekspor dan juga FDA registration di negara Hong Kong seperti itu. Terima kasih. Okay, thank you Mbak Intan Ratri. Oke, please, Mr. Saya akan jawab pertanyaan Mbak Intan ini. Di Hong Kong itu tidak melihat FDA registration, Mbak Intan. Di minggu-minggu sebelumnya itu saya biasanya ada membagikan resume tentang kosmetika dan obat-obatan di grup. Jadi itu aturannya. Hong Kong tidak menetapkan standar tertentu. Yang diatur itu dalam konteks kosmetika di Hong Kong itu adalah kadar merkurinya berapa persen, kadar ininya berapa persen. Namun jika produk Ibu telah memiliki sertifikasi dari FDA, tentu saja itu akan lebih mudah oleh masyarakat Hong Kong menerima produk tersebut. Tapi lagi-lagi untuk kosmetika di Hong Kong ini, trennya sekarang ini mereka konsumen Hong Kong itu tidak menyukai produk-produk yang bahan kimianya itu sangat berlebih. Jadi lebih kepada produk-produk kosmetik yang organik. Begitu Ibu. Ya, tolong tim IDN Store dibagikan slide-slide yang biasanya saya bagikan minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Ini terakhir Pak Iqbal ada 2 pertanyaan. Saya langsung membacakan kedua pertanyaan tersebut. Nanti Pak Iqbal boleh mengkondisikan menjawabnya. Yang pertama Pak, pertanyaannya adalah izin tanya Pak, gimana dari Ira Farid, gimana potensi pasar abon ikan di Hong Kong? Apakah abon ikan merupakan produk yang fast moving dikonsumsi orang Hong Kong atau seperti apa?
Dan pertanyaan kedua ialah, salam kenal, saya Arso dari CV Bolu Ketan Mendut dengan produknya brownies ketan crunchy. Salah satu UMKM dari Jawa Timur. Untuk produk snack nih Pak, dia bertanya, regulasi apa yang dibutuhkan untuk masuk ke Hong Kong? Apakah cukup dengan HECP-nya? Karena saat ini kami baru memiliki SNI. Itu seperti apa Pak? Oke, untuk apa ini kan, Clement, maybe you may answer the question from Hong Kong perspective. I'm not very familiar about this product in Hong Kong because it should have some meat license as well. Yeah. And the treatment of this kind of the meat-related product, I'm not very familiar, so I cannot give you a good suggestion. But you can ask this SME. Send an email to me, and then I will find out one of the suitable one, and then I will refer their email and let the expertise to answer he or her question. Oke. Mas Abri, tolong berikan nanti emailnya Pak Clement. Saya sudah share kontak Pak Clement ke Pak Hadi. Di situ ada emailnya. Nanti tolong diberikan saja ke para peserta, sehingga para peserta bisa langsung berkomunikasi via email dengan Pak Clement. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua itu Pak tentang izin. Jadi izinnya itu mengenai masalah produk dari dia kan CV Bolu Pak. Oke. Sama seperti jawaban saya tadi, di minggu-minggu sebelumnya saya biasanya membagikan dua resume peraturan. Aturan pertama itu adalah food and drugs, makanan dan obat-obatan, di situ juga termasuk kosmetika. Aturan kedua itu adalah labeling and packaging. Nah, mohon dibaca aja itu aturannya. Terima kasih. I think Pak Clement, thank you. Welcome. Mas Abri, Pak Clement pamit ya. Oke Pak, siap. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat mengikuti. Mr. Clement, Bapak Ibu sekalian. Thank you so much. Oke, sehat selalu Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Meskipun Mr. Clement Yeung selaku Direktur Serance Houseware Limited dari Hong Kong memiliki aktivitas lain, tidak dapat mengikuti aktivitas kita pada sore hari ini di webinar Ident Store Indonesia pada hari ini, tepatnya yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun tentunya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM dimanapun berada, jikalau masih memiliki begitu banyak pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar IDN Store setiap Jumatnya, atau juga boleh Bapak Ibu sekalian para pelaku UMKM membagi link webinar IDN Store ini kepada rekan-rekan ataupun keluarga yang memiliki UMKM untuk memajukan UMKM Bapak Ibu sekalian dan bersama keluarga. Dan tentunya pastinya pembahasan kita masih akan jauh lebih menarik lagi, karena setelah ini kita akan masih mengikuti agenda webinar Ident Store pada sore hari ini, yang dimana akan ada informasi juga mengenai database, live selling, dan juga tentang konten yang ada di Ident Store Indonesia. Dan saya juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya di webinar Ident Store Indonesia pada sore hari ini. Namun terlebih dahulu saya mengkonfirmasi dulu kepada Pak Hasan. Baik Pak, sudah siap? Halo Pak Hasan. Halo, siap Pak. Ya, Pak Hasan sudah siap Pak untuk memberikan penjelasan mengenai cara menguploadkan database di Ident Store Indonesia? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya persilakan Pak Hasan untuk memberikan penjelasan mengenai cara upload database di Ident Store Indonesia, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, sayang sekali jika Bapak Ibu sekalian tidak mengikuti atau menyimak informasi yang akan disampaikan oleh Pak Hasan dari tim Ident Store Indonesia. Karena kenapa? Informasi yang akan diberikan oleh Pak Hasan ini adalah salah satu informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui bersama bergabung di Ident Store Indonesia. Oleh karena itu, kami persilakan Pak Hasan untuk memberikan penjelasan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Abri atas waktunya. Terima kasih juga Pak Hadi selaku CEO dari PT Solusi Ekosistem Global. Kemudian Bapak Iqbal dan Ibu Ana dari Perwakilan KJRI Hong Kong,
Kemudian untuk Mr. Clement ya atas bisnis quotes-nya hari ini luar biasa untuk tips menentukan harga ekspor. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu pelaku ekspor. Saya Hasan dari tim ID Store. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara registrasi, kemudian pengisian company profile, upload produk, dan cara melakukan live selling di platform ID Store. Saya harap Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan laptopnya, kemudian sudah mempersiapkan jaringan dan yang baik dan kuat sehingga nanti ketika mengikuti tutorial tidak terjadi kendala. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah untuk masuk ke website ID Store, Bapak dan Ibu bisa mengetik www.idnstore.tw. Oke, kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Berapa per bulan, Dek? Kapasitas produksi? Oke, setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik bergabung. Jadinya 26. Muncul tampilan seperti ini. Oke, mohon izin bentar Pak Hasan, sebentar. Kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita masih mendengarkan penjelasan mengenai cara upload database di ID Store Indonesia yang akan dijelaskan oleh Pak Hasan, mohon Bapak Ibu sekalian itu mic-nya di-off-kan karena akan mengganggu diskusi kita pada sore hari ini di webinar ID Store Indonesia. Terima kasih. Oke, silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Bri. Selanjutnya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu mengisi alamat email yang akan dipakai untuk mendaftar ya. Kemudian yang kedua bisa diisi di sini nomor telepon yang akan dipakai untuk mendaftar. Kemudian ketiga, dibuat kata sandi. Setelah itu klik saya bukan robot. Kemudian klik di sini saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik daftar di sini. Nah setelah ini nanti di email Bapak Ibu akan ada verifikasi seperti ini dari IDN Store. Nah Bapak Ibu bisa langsung klik aktifkan dan secara otomatis nanti layar akan berpindah ke platform IDN Store kembali. Nah setelah itu, Bapak dan Ibu bisa masuk, kemudian setelah itu bisa memasukkan alamat email dan password yang tadi setelah dibuat. Kalau untuk registrasi, saya rasa Bapak dan Ibu tidak kesulitan ya di sini ya, karena proses registrasi itu untuk di platform ID Store sama dengan Bapak Ibu registrasi di akun-akun sosmed atau di platform-platform lainnya. Oke, setelah itu hal kedua setelah registrasi adalah Bapak dan Ibu adalah pengisian company profile atau perusahaan saya. Ya. Yang pertama harus digarisbawahi adalah semua kalimat yang mengandung tanda bintang di belakangnya adalah kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isi. Oke, yang lanjut. Pertama adalah pengisian spanduk perusahaan atau company profile atau company banner. Nah, untuk banner company sendiri itu resolusinya 1350 kali 350 pixel dengan size di bawah 2 MB. Kemudian selanjutnya adalah Bapak dan Ibu bisa mengupload logo perusahaan, di mana logo perusahaan sendiri itu beresolusi 300 kali 300 pixel dengan size di bawah 1 MB. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengisi di sini ada kotak-kotak ya, jenis bisnis yang sedang Bapak Ibu jalankan saat ini. Oke, setelah ini selanjutnya adalah perusahaan industri. Di sini singkat aja, di sini adalah bidang perusahaan yang sedang Bapak Ibu jalankan saat ini. Seperti misalkan ini ada contohnya adalah perusahaan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah pengantar perusahaan. Nah, di pengantar perusahaan ini adalah penjelasan singkat tentang perusahaan Bapak Ibu ya. Seperti ini saya kasih contoh adalah perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Singkat saja. Setelah itu kemudian detail pengenalan perusahaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi lebih banyak ya, bisa mengisi tentang perusahaan Bapak Ibu seperti story kapan didirikannya, kemudian produk-produk andalannya, atau bisa juga mempunyai beberapa cabang. Bisa Ibu Bapak tuliskan di sini seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pameran dagang perusahaan. Di sini kalau Bapak Ibu sudah atau akan menghadiri rencana pameran dagang, di sini bisa diklik yes.
Kemudian tampilan seperti ini, disilahkan diisi kolom-kolom. Kemudian Bapak Ibu bisa upload di sini gambar ketika Bapak dan Ibu sedang mengikuti pameran, kemudian klik simpan. Nah, kemudian jika Bapak Ibu mengikuti lebih dari satu pameran dagang, bisa klik di sini, di ikon ini plus pameran dagang, kemudian silakan diisi form-form yang ada di sini, kemudian Bapak Ibu bisa klik file, di sini bisa diupload foto-foto untuk pameran yang kedua. Kemudian diklik simpan, begitu juga dengan pameran ketiga, keempat, dan selanjutnya. Jika Bapak Ibu tidak berencana menghadiri pameran dagang atau tidak pernah menghadiri pameran dagang sebelumnya, di sini bisa klik no atau di skip saja. Oke, setelah ini semua selesai, bisa klik simpan, kemudian pindah ke sesi berikutnya adalah kategori perusahaan. Nah, di sini adalah kategori perusahaan ini adalah di sini Bapak Ibu bisa dimaksimalkan ya jenis pencarian untuk produk-produk yang ada di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Misalnya di sini untuk kategori perusahaan 1 makannya makanan kering, kemudian di kategori keduanya adalah makanan kaleng, kemudian di kategori ketiganya adalah makanan minuman lainnya. Nah, jadi di kategori-kategori adalah ketika nanti para pengunjung IDN Store mengetik makanan kering atau makanan kaleng, nanti produk Bapak dan Ibu itu akan muncul seperti itu. Jadi kategori perusahaan ini juga berfungsi sebagai search engine untuk produk-produk yang akan Ibu jual di platform IDN Store. Begitu juga misalkan Bapak Ibu mempunyai lebih dari satu jenis produk, ya kan? Bisa tulis juga di sini, misalnya di sini Bapak Ibu bisa tulis ini, misalnya di sini makanan, terus di bawahnya lagi misalkan menjual yang lain, misalnya di sini handicraft atau segala macam, itu bisa ditulis di kategori perusahaan ini. Oke, setelah klik simpan, kemudian adalah detail perusahaan. Ya, di sini yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa menuliskan nama perusahaan. Nah, kemudian di lokasi ini yang perlu saya garis bawahi adalah lokasi ini adalah lokasi pickup ya Bapak Ibu, bukan lokasi alamat kantor atau alamat gudang. Jadi lokasi yang nanti Bapak akan Ibu isi di sini adalah lokasi di mana Bapak Ibu mengisi alamat pickup di mana nanti dari partner logistik kami akan mengambil barang-barang yang telah terjual di IDN Store. Jadi sekali lagi saya garis bawahi adalah yang tertulis ini adalah alamat pickup ya Bapak Ibu ya, bukan alamat kantor atau alamat gudang seperti itu. Oke, next adalah bisa di sini Bapak Ibu bisa isi di sini produk utamanya, ya kan? Setelah itu bisa diisi produk-produk lain, misalnya ada. Selanjutnya, nah di detail ini Bapak Ibu bisa isi di sini. Pertama adalah tahun didirikan, kemudian jumlah karyawan, pemilik resmi, kemudian di sini bisa dimasukkan juga URL atau situs web perusahaan jika mempunyai. Kemudian di sini bisa diisi juga seperti ini, dan luas ukuran kantor jika berkenan. Kemudian adalah keuntungan perusahaan bisa diisi di sini. Oke, setelah selesai klik simpan. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas R&D atau Research and Development. Pertama di sini jika Bapak Ibu mempunyai kapasitas R&D, di sini bisa tulis ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu bisa isi di kolom-kolom di sini jenis sertifikasi, kemudian nama sertifikasi dan sebagainya. Setelah itu bisa juga diupload sertifikasi yang Bapak Ibu punya. Klik simpan, kemudian jika Bapak Ibu mempunyai lebih dari satu sertifikasi, bisa klik di sini plus certification. Diulangi lagi langkah sama yang seperti sebelumnya adalah diisi kolom-kolom yang telah tersedia, kemudian di-upload file sertifikasi yang kedua, kemudian klik simpan. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai sertifikasi perusahaan, bisa klik no atau di-skip saja. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Di sini jika Bapak dan Ibu punya penghargaan, bisa diklik yes di sini. Ya, kemudian diisi kolom-kolom yang tersedia di sini, kemudian bisa di-upload file penghargaannya, kemudian klik simpan. Kemudian jika mempunyai 2, Bapak Ibu bisa klik plus award di sini. Jika mempunyai lebih dari 2 penghargaan, diisi seperti langkah sebelumnya, kemudian di-upload penghargaannya. Begitu juga pengisian untuk penghargaan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa diklik simpan. Jika Bapak dan Ibu sudah punya penghargaan,
kita bisa skip aja atau klik no di sini. Sama juga halnya dengan hak cipta di sini, jika mempunyai, itu langkah-langkahnya sama ya Bapak Ibu, seperti di sertifikasi dan penghargaan. Klik yes, bisa diisi kolom-kolom yang tersedia, kemudian bisa diunduh di sini, di download filenya, di-upload. Kemudian jika mempunyai paten yang kedua, Bapak Ibu bisa klik plus paten di sini. Langkahnya diikuti sama seperti sebelumnya. Bisa di-upload gambarnya, kemudian klik simpan. Jika Bapak dan Ibu sudah punya hak cipta, bisa diklik no atau di-skip saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan manufaktur. Nah, di sini adalah jika barang-barang perusahaan Bapak Ibu itu diproduksi oleh sebuah pabrik ya, jika memang didukung oleh kemampuan manufaktur seperti itu. Jika mempunyai kerjasama dengan sebuah pabrik, di sini bisa klik yes. Di sini Bapak Ibu bisa isi di kolom yang tersedia. Kemudian di sini bisa di upload ya kontak kerjasamanya, tahun kerjasamanya, tentang transaksi dan lain sebagainya. Kemudian klik simpan. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai lebih dari 2 pabrik, bisa klik plus factory di sini. Bisa diisi kembali kolom-kolom yang telah disediakan. Kemudian bisa di-upload kontak kerjasamanya, kemudian klik simpan. Begitupun dengan langkah selanjutnya jika mempunyai lebih dari 2 atau 3 kerjasama dengan pabrik. Jika tidak mempunyai, Bapak Ibu bisa klik no di sini atau di skip saja. Selanjutnya adalah kemampuan ekspor. Di sini kemampuan ekspor ini adalah bagi para Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan ekspor, bisa diisi di sini. Mode ekspornya bisa menggunakan agen atau memiliki jasa sendiri. Kemudian jumlah pendapatan tahunan diisi, silakan diisi. Presentasi ekspor, silakan diisi. Kemudian di sini pasar utama dan distribusi, silakan diisi. Nah, kemudian di sini adalah tahun ketika pertama kali mengekspor, silakan diisi Bapak Ibu. Rincian pelanggan, jika Bapak Ibu mempunyai rincian pelanggan untuk meyakinkan buyer, boleh di sini diklik ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa isi di kolom-kolom yang telah disediakan, kemudian diklik file, dokumen transaksinya, dan simpan. Dan begitu juga jika Bapak Ibu mempunyai lebih dari 1 customer, di sini klik plus customer, kemudian ikuti langkah-langkah seperti langkah-langkah di atas. Jika tidak mempunyai rincian atau tidak mau menambahkan rincian pelanggan, bisa klik no atau di skip saja. Nah, yang selanjutnya adalah elemen pendukung ya Bapak Ibu, yaitu staff R&D di sini wajib diisi ya. Yang seperti saya bilang tadi, setiap kalimat yang ada tanda bintang merah itu adalah kolom-kolom yang wajib Bapak Ibu isi. Kemudian setelah itu adalah staff kisi, bisa ditulis di sini, port terdekat, bisa diisi, waktu timba rata-rata, jenis pengiriman yang diterima, kemudian bisa di sini adalah kesepakatan pengiriman, kemudian mata uang bayar yang diterima, pembayaran yang diterima, bahasa yang disampaikan. Nah, jika Bapak Ibu baru ingin memulai ekspor untuk kolom kemampuan ekspor ini bisa di skip atau tidak usah diisi. Oke, setelah ini selesai semua, selanjutnya adalah cara upload produk ya. Jika Bapak Ibu dari setelah pengisian profil perusahaan ini ingin langsung ya, pertama adalah di sini di sebelah kiri ada tulisan produk saya. Tapi jika Bapak Ibu ingin menguploadnya nanti, bisa klik simpan, kemudian out, keluar dulu. Nah, setelah melakukan proses masuk lagi, di situ ada di akun, kemudian ada di produk saya. Seperti ini. Ya, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah bisa ngeklik tambahkan produk di sini di sebelah kanan ini. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini di mana di sini disediakan 5 foto ya untuk satu jenis produk. Nah, kemudian
untuk foto produk sendiri adalah resolusinya itu adalah 300 x 300 pixel dengan size di bawah 1 MB. Nanti di sini Bapak Ibu bisa maksimalkan ya, misalkan satu tipe atau satu jenis produk. Di sini mungkin bisa ada berapa varian warna atau mungkin berapa varian rasa. Setelah itu bisa ditambahkan di sini URL video jika memang produk Bapak dan Ibu sudah ada videonya ya, untuk agar para buyer-buyer bisa melihat lebih jelas tentang produk-produk Bapak Ibu. Oke, setelah selesai kemudian lanjut ke sebelahnya adalah pengisian untuk nama produk sendiri. Bisa diisi seperti ini sesuai dengan produk yang Bapak Ibu jual. Kemudian deskripsi produk-produknya itu simpel aja seperti ini. Contohnya adalah produk kemasan kaleng ya. Jadi saya tulis di sini adalah produk mushroom dalam kemasan kaleng. Oke, next selanjutnya adalah kemudian pesanan minimum di sini bisa Bapak Ibu tulis ya kan. Kemudian unit produknya di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan yang Bapak Ibu mau, misalnya bisa jual per karton atau per pieces atau per meter square jika kain atau segala macam bisa Bapak Ibu sesuaikan di sini. Oke, next selanjutnya adalah di sini persediaan. Ini bisa Bapak Ibu tulis di sini persediaan untuk barang-barang yang akan diupload, sedianya tinggal beberapa gitu kan ya. Oke, selanjutnya adalah bisa diisi berat per itemnya, bisa di sini dalam satuan kilogram. Nah, kemudian price type di sini yang pertama adalah negotiable. Jika Bapak Ibu mengupload produk ini dengan orientasi adalah B2B ya, atau business to business, dan tanda kutip adalah pembelian dalam jumlah banyak atau pembelian dalam quantity yang disepakati antara buyer dan seller. Nanti ketika klik negotiable itu akan ada tentang produk di sini. Artinya nanti dari pihak buyer sendiri bisa bernegosiasi dengan Bapak Ibu tentang harga produk yang akan dibeli. Karena untuk B2B itu kuantitinya misalnya kuantiti 100 Bapak kasih harga sekian, kuantiti 200 Bapak Ibu kasih harga sekian, seperti itu. Jadi rentang produknya disesuaikan di sini, bisa tulis antara misalkan 10 sampai 15. Seperti ini. Nah, kemudian sebelum Bapak Ibu isi ini adalah pertama yang harus diperhatikan adalah untuk harga sendiri kita memakai mata uang US dollar dan Singapura dollar. Jadi artinya sebelum Bapak Ibu isi harga di sini adalah Bapak dan Ibu konversikan dulu harga barangnya dari rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat ini, seperti itu. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu ingin menjual secara retail ya, atau eceran atau satuan atau B2C, ini Bapak Ibu bisa klik di sini fixed price. Nah, jadi harganya seperti yang saya bilang tadi bisa dipilih di sini mata uangnya, kemudian harganya jangan lupa adalah dikonversikan dari rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat ini. Jadi jika Bapak atau Ibu mengupload misalkan hari ini nih tanggal 12, jadi disesuaikan harga dengan kurs tanggal 12 Maret 2021 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di sini ada deskripsi ya. Deskripsi di sini lebih lengkap. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih detail, misalnya beratnya, misalnya size-nya, atau mungkin di sini produk di sini adalah bisa mempunyai lebih dari banyak varian. Di sini bisa diupload gambar juga seperti ini, di insert image. Pokoknya untuk deskripsi ini Bapak dan Ibu bisa maksimalkan deskripsi produk yang Bapak Ibu jual. Oke, selanjutnya adalah jika misalkan Bapak dan Ibu belum menyelesaikan proses penguploadan produk, misalnya contoh masih mencari harga ya kan, atau masih bingung ataukah ini dijual B2B atau B2C, bisa simpan ke draft. Nanti setelah itu bisa dilanjutkan kembali. Tapi setelah Bapak atau Ibu selesai mengupload produk, kemudian mengisi kolom-kolom di sebelah ini, bisa diklik post produk. Oke, setelah selesai, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke dashboard. Dashboard di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, di sini bisa kelihatan adalah nanti banner yang sudah Bapak Ibu pasang apakah sudah sesuai. Kemudian bisa lihat di sini sudah berapa produk yang Bapak Ibu
sudah upload ya. Jadi di sini bisa kelihatan, oke, di teman alamat ya kan, bisa kelihatan juga di sini. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat profil di sini, lambang hitam di sini lihat profil. Nah, nanti pasti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada tim hotline IDN Store atau bisa ke chat di bawah sini nih di online. Jadi di situ Bapak Ibu bisa memberitahu kepada tim kami bahwa Bapak Ibu telah selesai melakukan proses pengisian company profile dan proses upload produk. Nah, kenapa ini tidak langsung di approve atau langsung tayang? Karena dari tim IDN Store sendiri ingin gambar-gambar atau istilahnya spanduk, banner, logo itu sesuai dengan yang SOP dari yang telah ditetapkan oleh tim IDN Store seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu telah selesai, saya ulangi sekali lagi, jangan lupa meminta approval ya. Artinya Bapak Ibu bisa memberitahu dari nomor hotline IDN Store 0812 1823-2301 atau bisa minta bantuan chat di sini. Saya sebutkan di sini nama, kemudian alamat email, nomor telepon, kemudian di sini bisa ditulis pertanyaan. Artinya misalnya saya telah menyelesaikan proses pengisian company profile dan upload produk. Mohon approvalnya seperti itu. Oke. Demikian tutorial registrasi pengisian company profile dan upload produk. Nah, selanjutnya adalah saya ingin memberikan tutorial tentang live selling. Live selling sendiri adalah salah satu fitur andalan atau unggulan dari IDN Store yang dimiliki oleh platform lainnya. Di mana fitur live selling ini memungkinkan para seller berjualan secara online atau live streaming dengan para buyer atau para pengunjung di IDN Store. Oke, sebelum menuju ke live selling, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Adalah yang pertama, Bapak Ibu harus mendisplay barang atau produk yang akan Ibu atau Bapak jual di live selling. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu harus memakai laptop ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan yang stabil dan baik. Nah, kemudian adalah akun Zoom yang berbayar. Kenapa berbayar? Karena jika Bapak dan Ibu memakai akun Zoom yang tidak berbayar, itu hanya bisa 45 menit. Setelah itu Bapak dan Ibu akan mereschedule ulang akun Zoom tersebut. Artinya live selling Bapak Ibu itu terhenti setiap 45 menit. Sedangkan jika memakai akun Zoom berbayar, Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan live selling-nya bisa lebih dari 3 jam atau 4 jam, maksimal 24 jam. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memanage akun Zoom ya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengklik schedule di sini. Setelah itu kemudian Bapak Ibu bisa menulis di sini topik. Setelah di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian startnya, tanggalnya bisa Bapak Ibu isi di sini. Kemudian jamnya, kemudian durasinya. Nah di sini kebetulan untuk akun Zoom ini adalah akun Zoom free. Ini di sini hanya sampai 45 menit seperti itu. Jika Bapak Ibu akun Zoom yang berbayar di sini nanti jika Bapak Ibu klik hour di sini akan muncul sampai 24 jam. Kemudian setelah itu adalah meeting ID-nya dipindahkan ke personal meeting ya. Nah, di sini ada angka-angka personal meeting atau meeting ID. Nanti Bapak Ibu di sini bisa catat atau bisa di-copy ya. Kemudian setelah itu adalah security atau passcode diusahakan yang mudah-mudah ya seperti 1 2 3 4 5 6 atau ABCDF. Jadi agar Bapak dan Ibu tidak lupa saat ingin mengaktifkan fitur live selling. Oke, setelah itu klik save. Kemudian kembali ke platform IDN Store. Nah, untuk fitur live selling sendiri adanya di akun saya Bapak Ibu ya, di akun saya. Nah, dia adanya di bawah sini. Nah, di akun saya di bawah tadi yang kita sudah lihat profile, di sini ada namanya
fitur live selling. Ya, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah yang tadi saya bilang tadi, jangan lupa dicatat meeting ID dan password. Kita bisa klik di sini. Oke, yang pertama adalah kategorinya di sini, silahkan Bapak Ibu bisa pilih di sini kategorinya untuk live selling-nya sendiri sesuai dengan jenis-jenis produk yang akan Bapak Ibu jual. Kemudian di sini adalah preview image dan produknya, silahkan diisi di sini, diupload. Kira-kira di sini adalah image atau barang-barang apa yang akan Bapak Ibu jual di acara live selling. Kemudian di sini bisa diisi meeting ID. Kemudian diisi lagi di sini password sesuai dengan yang tadi telah Bapak Ibu buat ya. Oke, kemudian klik save. Oke, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu pindahkan di sini ada offline. Kita klik, kemudian dia bergeser ke live ya. Oke, setelah itu kita ke home. Nanti di sini akan tampil fitur live selling yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, seperti ini. Oke, untuk live selling sendiri, saya akan minta bantuan dari Bapak Roni ya, untuk sebagai seller dan saya sebagai buyer. Oke, nanti saya contohkan adalah saya sebagai pengunjung IDN Store, kemudian saya melihat, wah di sini ada yang sedang live selling, kemudian saya klik. Nah, nanti ini akan langsung terhubung dengan para seller yang sedang melakukan live selling ya. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik join audio by komputer setelah nanti tampilan hijau ini menjadi lebih menyala. Oke. Sini ada. Oke, klik join by audio by komputer. Nah, di sini terlihat ya Bapak Roni, kemudian Bapak Ibu bisa mengaktifkan di sini start videonya. Halo Pak Roni, selamat sore Pak. Halo, selamat sore Pak Roni. Halo, selamat sore Pak. Ya, halo Pak Roni, sedang live selling apa nih kira-kira hari ini Pak? Pak Roni sendiri sedang live selling apa nih hari ini nih? Nah, oke, dari sini kita bisa lihat nanti di sini akan ada tampilan di mana antara seller dan buyer bisa saling tatap muka seperti itu. Oke ya, saya end di sini ke Our Store. Bapak Ibu bisa akhiri dengan klik out, kembali ke Our Store atau kembali ke toko masing-masing. Oke, yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah melakukan live selling, ya di sini Bapak Ibu matikan, kembali lagi ke akun saya. Nanti di fitur yang tadi ada offline itu Bapak Ibu bisa klik offline di situ seperti itu. Mungkin di sini yang seperti saya bilang tadi adalah kita perlu jaringan yang bagus ya Bapak Ibu ya. Artinya jika jaringannya tidak bagus akan menjadi seperti ini, adalah patah-patah ya. Oke. Ya, demikianlah sesi untuk tutorial kali ini, sesi registrasi, kemudian sesi pengisian produk, kemudian upload produk, dan cara menggunakan fitur live selling di platform IDN Store. Oke, mungkin dari penjelasan saya tadi, mungkin ada
dari Bapak Ibu yang terlewat ya, itu nggak usah khawatir. Nanti dari pihak kami akan mengirimkan tutorial berupa PDF ya, nggak usah khawatir. Nanti untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kembali sesi yang tadi telah saya jelaskan melalui Halo Pak Hasan. Halo Pak. Halo Pak, gimana? Penjelasannya udah selesai belum Pak? ya halo Pak, maaf tadi terputus sedikit. Oh ya, oke. Lanjut Pak. Oke, ya jadi terima kasih. Semoga sesi tutorial pada kesempatan kali ini bermanfaat dan kami dari tim ID Store berharap Bapak dan Ibu langsung mempraktekkan apa yang sama-sama kita pelajari dari tutorial kesempatan kali ini. Oke, saya Hasan dari ID Store pamit undur diri. Selamat sore. Saya serahkan kembali ke Pak Apri. Silakan Pak. Ya baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penjelasan dari Pak Hasan. Selanjutnya untuk mengenai penjelasan mengenai masalah konten, kami persilakan langsung saja Ibu Noni untuk memberikan penjelasan kepada para Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM dimanapun berada mengenai konten yang ada di IDN Store Indonesia. Kepada Bu Noni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Abri. Sebelumnya, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir itu sangat berguna bagi kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu. Jadi, mohon diisi untuk daftar hadirnya. Itu saya udah share di box chat, jadi silakan periksa di chat box-nya. Itu udah ada linknya. Oke, kita mulai ya. Jadi, perkenalkan, nama saya itu Noni. Saya dari tim IDN Store. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang konten di website IDN Store. Mungkin dari sebagian kita udah pada tahu bedanya toko offline dan toko online itu seperti apa. Jadi saya jelaskan ulang. Kalau toko offline itu biasanya customer datang ke toko, dia melihat langsung barangnya kita dan terjadi transaksi di situ saat itu juga. Sedangkan kalau toko online itu customer hanya melihat hanya melihat apa yang kita posting di toko online kita. Nah, apa yang kita posting itu disebut dengan konten. Jadi, e-commerce dalam hal ini IDN Store itu adalah media yang lebih mengutamakan konten visual sehingga sangat penting bagi kita untuk menyediakan konten yang menarik secara visual. Gunanya apa? Konten-konten visual itu adalah untuk menarik lebih banyak buyer datang ke toko kita dan mau membeli barangnya kita. Nah, konten-konten itu tuh berupa gambar, video, dan tulisan. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan satu persatu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin screenshot atau foto layar handphone atau layar laptopnya diperbolehkan karena saya tidak akan mengulang kembali. Oke. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah spanduk dan logo perusahaan. Untuk spanduk, untuk logo perusahaan itu ukurannya 300 x 300 dengan format filenya itu JPEG, dengan size-nya itu kurang dari 200, dengan rasionya 1:1, dengan resolusinya 300. Ya.
jika ukurannya tidak sesuai dengan standar, maka tidak bisa mengupload. Contohnya jika ada jika ada seller yang bertanya, kalau ukuran fotonya saya 600 kali 600 bagaimana? Apakah bisa diupload? Tidak. Foto tersebut tidak bisa diupload karena tidak sesuai dengan standar. Oke, jadi berikutnya untuk spanduk perusahaan itu ukurannya 1350 kali 350. Formatnya tetap sama yaitu JPEG dengan size-nya kurang dari 200 dengan rasionya 16:9, resolusinya 300. Kenapa kita di sini mintanya size-nya kurang dari 200? Kalau Bapak Ibu punya file yang lebih dari 200 dan ingin upload itu tidak masalah, tapi kendalanya adalah kadang itu proses loading upload-nya itu akan lama. Oleh karena itu kami rekomendasikan jika file size-nya itu kurang dari 200. Nah, jika ya pada gambar yang di sebelah kiri itu kita bisa lihat kalau tampilan logo perusahaan dan spanduk perusahaannya masih berwarna putih. Itu artinya Bapak dan Ibu belum upload logo dan spanduk perusahaan. Jadi tolong logo dan spanduk perusahaannya itu segera diupload ya. Karena kalau buyer melihat tokonya Bapak dan Ibu tidak memiliki spanduk dan logo, buyer akan mengira kalau tokonya Bapak Ibu itu adalah scamming. Dalam artian di sini yaitu penipuan. Jadi sangat penting upload logo dan spanduk perusahaan karena itu identitas perusahaan Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Berikutnya adalah foto produk. Ketika Bapak Ibu upload foto produk, itu nanti tinggal klik produk saya, lalu klik tambahkan produk. Nah, kami di IDN Store, di website IDN Store itu menyediakan sampai 5 pilihan gambar. Jadi Bapak Ibu bisa upload sebanyak 5 foto produk. Ya, dengan size-nya itu 300 kali 300 dengan formatnya JPEG dengan size-nya sama kurang dari 200 dengan rasionya 1:1 dengan resolusinya 300. Ya. Jadi kami menyarankan Bapak Ibu agar upload sebanyak-banyaknya foto karena kami masih menemukan beberapa seller itu yang hanya upload 1 foto, 2 foto. Nah, kenapa kami menekankan pentingnya upload banyak foto? Karena biasanya buyer kalau hanya melihat 1 foto dia belum ada ketertarikan untuk membeli produknya Bapak Ibu. Mungkin dia harus melihat 2 foto, 3 foto, 4 foto atau melihat videonya Bapak Ibu baru dia merasa tertarik untuk membeli. Sehingga sebaiknya Bapak Ibu mempergunakan semua fasilitas yang ada di website IDN Store ini ya. Kemudian ada beberapa produk yang dilarang diperjualbelikan di website IDN Store. Contohnya seperti produk ini. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Pada gambar ini produk yang dijual adalah anting-anting. Tapi pada foto produk terdapat tulisan Korea Selatan. Nah, produk yang seperti ini tidak diperbolehkan di website IDN Store. Kenapa? Karena di IDN Store itu tidak diperbolehkan menjual produk dari negara lain. Lalu produk seperti apa yang diperbolehkan dijual di website IDN Store? Yaitu produk asli Indonesia, yaitu produk yang diproduksi sendiri oleh orang Indonesia di Indonesia. Ya, jadi untuk produk dari negara lain itu tidak boleh dijual di website IDN Store. Lalu ini ada beberapa tampilan foto produk yang kami rekomendasikan ke Bapak Ibu semua. Jadi mungkin setelah training hari ini Bapak Ibu bisa lihat kembali tokonya. Apakah tampilan tokonya sudah menarik atau belum. Jika memang dirasa belum atau ada kekurangan, tolong diperbaiki tampilan tokonya. Ya, jadi kami menyarankan beberapa tampilan foto produk itu seperti kualitas gambarnya, jangan sampai ada yang ngeblur atau ada yang pecah, atau tidak pemilihan background-nya itu dipilih gitu. Kalau misalnya bingung mau warna apa sih background-nya, mendingan putih aja. Itu saran dari kami gitu. Daripada bingung, mendingan warna putih saja gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu gunakan ketika mau mengedit foto produk. Ada Photoshop, ada Lightroom, ada Illustrator, ada CorelDRAW, ada Canva.
Tapi kalau misalnya nih, ada Bapak Ibu yang bertanya ke saya, kalau misalnya saya nggak bisa pakai aplikasi-aplikasi itu, kalau saya hanya bisa pakai aplikasi di HP, boleh nggak? Boleh. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk menggunakan satu aplikasi saja. Di sini saya merekomendasikan beberapa aplikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengedit foto menggunakan aplikasi di HP juga boleh. Bapak Ibu bisa download di App Store ya, di Play Store ataupun di Apple Store ya. Jadi ini beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ke Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih, disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kondisinya Bapak Ibu di sini ya. Kemudian ini kami selain memiliki fasilitas foto, kami juga memiliki fasilitas yang namanya video produk. Jadi ketika Bapak Ibu upload foto produk itu di bagian bawah, ini ada kursornya saya, di bagian bawah itu ada namanya video produk. Jadi ketika Bapak Ibu tinggal klik saja tambahkan URL video, lalu video yang ada di YouTube, kalau Bapak Ibu pernah upload video di YouTube, nah itu link YouTube-nya itu bisa Bapak Ibu copy paste di put video URL here. Ini ada kursornya saya. Nah, nanti setelah itu tampilan videonya akan muncul seperti ini. Yang seperti Jago Wallet ini, ya. Nah, ada beberapa video itu yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu tampilkan di website IDN Store. Contohnya video testimoni, ya. Kalau Bapak Ibu masih bingung nih, video apa sih yang harus diupload di e-commerce? Nah, saya rekomendasikan pertama itu video testimoni. Kalau Bapak Ibu jual produknya food and beverage, makanan dan minuman, itu Bapak Ibu bisa masukkan video testimoni dari pelanggannya Bapak Ibu mengenai produknya Bapak Ibu, gitu ya. Kalau tidak, video produksi. Video produksi itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti yang Jago Wallet ini. Dia itu menjual sarang burung walet. Mungkin sebagian dari kita belum tahu nih cara mengkonsumsi sarang burung walet itu seperti apa. Jadi pada video ini dia menjelaskan cara memasak, cara menyajikan sarang burung walet itu seperti apa. Itu salah satunya. Lalu ada juga video komersil. Contohnya kalau Bapak Ibu pernah buat video yang ditayangkan di TV atau di media sosial seperti YouTube Ads, IG Ads, Facebook Ads. Nah, itu Bapak Ibu bisa masukkan juga di website IDN Store. Atau tidak video produk. Video produk itu contohnya seperti apa? Contohnya Bapak Ibu menjual produk pakaian, fashion. Nah, di situ Bapak Ibu bisa jelaskan bagaimana produknya Bapak Ibu, apakah bahannya itu dari kain apa, apakah anti api atau anti peluru atau apa, kan itu bisa dijelaskan di video produknya. Lalu berikutnya itu video company profile. Nah, jadi di situ Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang profil perusahaannya Bapak Ibu. Kemudian nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi semua data produk, Bapak Ibu tinggal klik publikasikan produk. Nanti akan tampil seperti ini. Nanti jadi videonya Bapak Ibu itu akan tampil seperti ini. Jadi ketika buyer berkunjung ke tokonya Bapak Ibu, dia tinggal ngeklik, lalu nanti videonya akan berjalan dengan sendirinya. Ya. Kemudian, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau konten itu terdiri dari foto, video, dan tulisan. Nah, kalau di tulisan itu disebut dengan deskripsi produk. Jadi, konten visual saja tidak bisa maksimal tanpa keterangan berupa teks. Tapi teks saja juga akan terkesan membosankan karena tidak ada unsur penariknya. Jadi, yang namanya foto, video, sama tulisan itu masih sambung menyambung. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa memilih salah satu. Misalnya, saya hanya mau tulis deskripsi produk, nggak mau upload foto produk. Lalu bagaimana customer bisa tahu produknya Bapak Ibu itu seperti apa tampilannya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mau upload foto produk tanpa mau menulis deskripsi produk, itu bagaimana customer bisa tahu tentang penjelasan produknya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu penting, baik foto, video maupun tulisan.
Nah, deskripsi produk itu juga masih termaksud dengan komponen konten. Lalu deskripsi produk itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menarik buyer agar agar mau membeli produknya Bapak Ibu. Informasi seperti apa sih yang diberikan? Jadi ada namanya nama produk, deskripsi produk, berat produk, harga produk, lalu mata uangnya, lalu persediaan produknya, unitnya itu ada berapa. Jadi di situ Bapak Ibu bisa tulis semuanya termasuk storytelling. Jadi misalnya produknya Bapak Ibu itu ada histori khusus apa, jadi bisa dijelaskan ya. Jadi agar lebih menarik buyer gitu ya. Kemudian kami di website IDN Store itu juga ada yang namanya fasilitas share. Jadi ketika produknya Bapak Ibu sudah tayang di website IDN Store, itu seperti pada kotak biru, itu ada pilihan untuk share ke Facebook, ada ke Twitter, ada ke Google juga. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau nge-share ke WhatsApp, itu bagaimana? Bisa. Caranya yaitu tinggal Bapak Ibu copy paste link produk atau link company profile-nya Bapak Ibu ke WhatsApp. Jadi bisa di-share juga ke WhatsApp atau ke media sosial manapun, ya. Nah, kami di website IDN Store itu juga menyediakan yang namanya fitur live selling. Ketika Bapak Ibu melakukan live selling, itu wajib menampilkan 3 foto terbaik. Kenapa wajib? Karena ketika Bapak Ibu melakukan live selling, itu tokonya Bapak Ibu tampil di halaman depan website. Itu salah satu keuntungan dan kelebihan ya. Jadi dengan Bapak Ibu menampilkan 3 foto terbaik, ketika buyer berkunjung ke website IDN Store, dia akan melihat, wah ada toko yang sedang buka nih. Jadi dia akan melihat toko mana yang tampilannya menarik, itu dia akan tertarik untuk berkunjung ke tokonya Bapak Ibu. Dia akan ngeklik dan dia akan masuk ke tokonya Bapak Ibu. Nah, 3 foto terbaik itu apa saja? Yaitu 1 logo perusahaan dan 2 foto produk. Lalu ketika melakukan live selling itu, lakukanlah di waktu yang tepat atau bisa secara rutin. Waktu yang tepat itu contohnya seperti apa? Contohnya ketika jam istirahat. Misalnya jam 6 sore waktu Hong Kong, atau waktu Taiwan, atau waktu Cina. Atau lakukan pada saat weekend. Jadi, atau kalau Bapak Ibu mau lakukan setiap hari juga bisa. Lalu ketika lakukan live selling itu jangan lupa untuk standby di depan kamera, karena kami masih melihat ada beberapa seller itu yang ketika lakukan live selling itu tokonya ditinggal begitu saja. Jadi ketika buyer berkunjung ke tokonya Bapak Ibu itu kamera tidak dinyalakan dan tidak ada orang yang standby di depan kamera. Jadi kami nyarankan ketika lakukan live selling itu agar yang jaga toko itu standby di depan kamera, kamera dinyalakan dan produk-produknya juga ditampilkan di depan kamera. Jadi semuanya sudah siap. Lalu ketika lakukan live selling itu kami menyarankan agar menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kalau misalnya buyernya bisa berbahasa Indonesia, tidak masalah jika Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi gitu ya. Lalu kemudian jangan lupa untuk mematikan live selling kalau sudah selesai digunakan. Kenapa penting? Karena ketika Bapak Ibu tidak mematikan live selling, ketika buyer berkunjung ke tokonya Bapak Ibu itu akan tampilannya berwarna hitam gitu ya. Nah, ini seperti di gambar sebelah kiri bisa dilihat. Ketika Bapak Ibu mau melakukan live selling, itu klik meeting ID yang ada tombol gambar pensil ini. Lalu ketika Bapak Ibu mau mematikan live selling, itu klik tombol live hingga berubah menjadi offline. Lalu ini, ketika Bapak Ibu mau mengupload foto produk, kalau Bapak Ibu sudah upload logo perusahaan, berarti Bapak Ibu hanya perlu menambahkan 2 foto produk. Caranya klik preview image dan preview produk, lalu pilih file fotonya, lalu klik save. Nah, ini ada beberapa tampilan live selling yang tidak kami sarankan. Contohnya pada AZ, itu masih kurang 2 foto. Kalau pada toko Wenak itu ada 2 foto yang sama, ya.
kami menyediakan 3 tampilan foto. Jadi itu sangat berguna bagi Bapak Ibu untuk mempromosikan produk-produknya Bapak Ibu. Itu kalau ketiga fotonya semua sama, itu Bapak Ibu akan kehilangan kesempatan untuk mempromosikan produknya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau untuk Baliwen itu masih kurang 1 foto. Yang seperti ini tidak kami sarankan. Lalu tampilan toko yang seperti ini itu yang kami sarankan. Jadi semua fotonya lengkap, 3 fotonya terupload semua. Nah, ini yang seperti saya bilang, kalau Bapak Ibu sudah selesai live selling tapi lupa mematikan atau tidak mematikan live selling, tampilannya akan berwarna hitam seperti ini, ya. Jadi ini tidak kami sarankan, tolong dihindari yang seperti ini karena ini bisa saja mengecewakan buyer karena dia sudah ngeklik ke tokonya Bapak Ibu, ternyata tokonya tidak aktif, gitu ya. Lalu kemudian kami di website IDN Store itu juga menyediakan yang namanya fasilitas homepage website dengan size-nya itu 1878 dikali 770 dengan formatnya JPEG dengan size-nya kurang dari 200 dengan rasionya 16:9 dengan resolusinya 300. Ya. Jadi homepage website ini maksudnya adalah desainnya Bapak Ibu itu akan tampil di halaman depan website. Jadi ketika buyer berkunjung ke website IDN Store itu desainnya Bapak Ibu itu akan tampil terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk fasilitas homepage website ini tidak dipungut biaya. Jadi semua UMKM itu mendapatkan kesempatan yang sama. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempromosikan toko dan produknya Bapak Ibu. Lalu, tapi produknya itu harus asli Indonesia, tidak boleh dari negara lain. Jadi kami dari tim IDN Store akan melakukan checking terhadap desain yang Bapak Ibu ajukan. Jika diperlukan revisi, desain akan dikembalikan ke seller dan diperbaiki sendiri oleh seller sesuai ketentuan yang akan diinformasikan oleh pihak IDN Store. Nah, file desain itu dikirim ke tim IDN Store. Ada saya itu di grup WA, online live selling, di grup WhatsApp itu ada saya. Terus kami di homepage website ini juga menerapkan yang namanya sistem waiting list. Kenapa kami terapkan sistem ini? Karena agar semua seller itu mendapatkan kesempatan yang sama, gitu ya. Sistemnya seperti apa? Sistemnya seperti ini. Pertama, Bapak Ibu ajukan dulu desainnya. Bisa ajukan ke saya ada di grup WhatsApp. Kemudian kami akan lakukan proses checking apakah desain tersebut di-approve atau butuh revisi. Jika butuh revisi, maka desainnya akan dikembalikan ke Bapak Ibu dan kembali ke proses awal, yaitu mengajukan desain lagi. Tapi kalau desainnya sudah di-approve, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu langsung tayang di homepage website atau tunggu dulu di waiting list, tergantung slot yang ada saat itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan homepage website IDN Store itu seperti apa. Ini bisa lihat, ini website IDN Store. Jadi di sini ini ada banyak desain-desain yang sudah diberikan oleh seller-seller. Nah, salah satunya ini saya ambil Bema Hani. Coba kalau kita klik desainnya, itu akan langsung masuk ke tokonya. Inilah salah satu keuntungan dari homepage website. Jadi Bapak Ibu bisa mempromosikan tokonya Bapak Ibu sekaligus bisa mempromosikan produknya Bapak Ibu. Kita klik lagi sekali lagi ya. Kita coba lihat desain lainnya. Contohnya seperti Herbali. Kalau kita klik desainnya, nanti akan langsung masuk ke tokonya, ya, langsung masuk ke tokonya PT Herbali Dewata Nusantara. Lalu di situ kita bisa langsung lihat produk-produknya. Jadi ini sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu mempromosikan toko dan produk-produknya Bapak Ibu. Ya, jadi fasilitas ini kami sediakan untuk semua seller dan tidak dipungut biaya. Jadi semua seller bisa memanfaatkannya. Lalu kemudian
Pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan mengenai cara edit foto produk. Contohnya seperti ini, sudah saya siapkan. Ini adalah produk rempah-rempah. Bisa dilihat ya, ini produknya rempah-rempah. Jadi pada kesempatan ini kita coba menghilangkan background-nya. Saat ini background-nya berwarna hitam. Kita coba hilangkan background-nya hingga berubah menjadi warna putih. Ya. Jadi pertama-tama kita menggunakan, di sini saya memberikan contoh menggunakan aplikasi Photoshop. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi lain itu dipersilakan ya. Ini hanya sebagai contoh. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk pakai Photoshop. Jadi pertama kita masuk ke Photoshop, lalu masukkan fotonya, foto produknya, lalu kita pilih fitur pen tool yang ada gambar pulpen ini, lalu kita klik area yang mau kita ambil. Nah, setelah sudah, kita tinggal klik enter hingga dia menampilkan gambar garis putus-putus seperti ini, ya. Lalu tinggal kita klik tombol J. Nah, dia udah background warna hitamnya sudah menghilang, ya kan? Nah, ini kita mau ganti menjadi background warna putih. Kita klik solid color. Caranya itu di bawah sini. Kita klik solid color. Lalu kita pilih warna putih. Ini sudah warna putih. Lalu kita klik OK. Lalu kita turunkan ke bawah. Dia berubah backgroundnya menjadi warna putih. Ya. Jadi untuk foto-foto produknya Bapak Ibu itu tolong dilihat kembali. Setelah training ini bisa dilihat kembali tokonya, apakah tampilan tokonya sudah menarik atau belum. Jika dirasa kurang menarik, bisa diperbaiki. Jadi sekian dari saya, tapi sebelumnya saya ingin mau mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar hadir. Kenapa penting mengisi daftar hadir? Karena daftar hadir itu akan menjadi evaluasi untuk tim IDN Store. Karena training ini dibuat memang khusus untuk seller. Jadi biar kami tahu apa kendala Bapak Ibu, apa kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kami pun bisa memberikan yang sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Bagi yang sudah mengikuti training ini beberapa kali tetap harus mengisi daftar hadir. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Pak Abri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Noni dan juga Pak Hasan telah memberikan penjelasan mengenai cara data upload database di IDN Store Indonesia dan juga telah memberikan penjelasan mengenai konten yang ada di IDN Store Indonesia. Dan kembali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM dimanapun berada agar sekiranya mengisi daftar hadir dan tetap terus mengikuti webinar IDN Store Indonesia yang diselenggarakan tiap Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Bapak Ibu juga harus tetap menjaga kesehatan dan agar Bapak Ibu terhindar dari COVID-19 seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Mungkin ada tambahan Pak Hasan dan juga Ibu Noni karena pembahasan kita pada sore hari ini telah selesai karena para pengisi acara juga kita pada sore hari ini juga telah berpamitan dan di mana juga tadi Pak Iqbal telah berpamitan karena memang masih memiliki agenda lanjutan pada sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian dari saya selaku Master of Ceremony atau moderator pada sore hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.